Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Oke, sekarang kita masuk ke part 2 dari review Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Jadi kita masuk ke pengujian gamingnya. Di sini kita mulai dari game AAA dulu kali ya. Dan untuk game yang pertama, gue mainin adalah Call of Duty Modern Warfare 2. Di sini untuk resolusinya gue turunin ke Full HD Plus ya. Jadi di 1920 x 1200. Untuk settingan di gamenya ini gue pakai preset Ultra, dan untuk di LSS-nya gue aktifin di mode Quality. Di mode multiplayer ini gue dapat FPS sekitar 50-an, dan untuk CPU-nya itu sendiri sekitar di 80-an derajat. Di pengetesan game kali ini juga gue nggak di ruangan yang ber-AC ya. Jadi kalau kalian mau suhunya lebih rendah, saran gue kalian mainin di ruangan yang ber-AC. Karena jujur, ketika gue mainin game di laptop ini, di bagian atas keyboardnya ini tuh berasa panas banget sih. Secara emang laptop ini tuh ya lumayan tipis. Lanjut di mode campaign, ini berasa lebih berat emang, karena emang dari segi visual lebih bagus. Untuk FPS sendiri di preset Ultra dapat di sekitar 30-50 FPS. Saran gue kalau misalnya kalian mau nyaman, turunin aja presetnya ke recommended. Kalian bisa dapat FPS yang lebih dari 60 FPS. Next, game yang kedua, Forza Horizon 4. Untuk resolusinya di Full HD Plus, lalu untuk grafik quality-nya gue mentokin kanan semua. Di sini gue dapat FPS sekitar 80-90 FPS. Untuk suhu di prosesornya sekitar 85 derajat, dan untuk game Forza ini dari dulu sih gue nggak heran ya, emang bakalan enteng banget karena emang game ini tuh optimal banget di Windows. Lalu ketika race di dalam malam hari juga scene-nya ini rame kayak gini, FPS-nya pun turunnya dikit aja di sekitar 70-an FPS. Jadi menurut gua untuk game ini tuh ya lumayan cukup enteng. Lanjut game yang ketiga, yaitu Shadow of the Tomb Raider. Untuk resolusinya di Full HD Plus, lalu untuk di LSS-nya di mode Quality. Dan settingan grafiknya di sini gue pilih yang di highest. Di sini untuk FPS-nya bisa dapat di sekitar 40-50-an FPS. Untuk suhunya sendiri ketika main game di sekitar 80-an derajat juga. Kalau mau nyaman ya kalian tinggal turunin aja untuk preset grafiknya. Kalian pasti bakal nyaman banget main game ini, karena emang secara visual game ini tuh bagus banget sih. Next, game yang keempat yaitu Death Stranding. Untuk settingan resolusinya di Full HD, lalu untuk di LSS-nya di mode Quality, dan settingan presetnya di Very High. Untuk FPS yang bisa gue dapet di sini sebenarnya lumayan tinggi ya, di sekitar 90-120 FPS. Cuman entah kenapa di sini gue main banyak banget ngalamin kayak stuttering gitu. Untuk CPU-nya sendiri emang udah hampir deket-deket di 90 derajat. Oh ya, game ini tuh sebenarnya udah 2 kali free ya di Epic Games. Kalian udah pada klaim belum? Jadi kalau misalnya belum klaim, saran gue ya udah tungguin aja sampai dapat free lagi. Kalian bener-bener harus klaim game ini. Karena game ini tuh sebenarnya game walking simulator. Jadi buat kalian yang suka game tipe kayak gini pasti bakal betah sih main game yang satu ini. Lanjut game yang kelima, game yang menurut gue udah agak lama tapi masih punya grafik yang bagus dan gameplay yang asik juga. Gue sendiri sampai sekarang masih mainin sama abang-abang gue. Game ini tuh dari Ubisoft, namanya adalah Division 2. Untuk settingan grafiknya gue di sini pakai resolusi di Full HD Plus, dan untuk settingan grafiknya gue pilih yang Ultra. Ketika di dalam game gue bisa dapat FPS mulai dari 60-70-an FPS. Kalau scene-nya lagi rame banget, paling ya FPS-nya turun ke 50-an FPS. Untuk suhu CPU-nya itu sekitar di 80-an derajat juga. Terakhir, sekarang kita masuk ke game yang kompetitif. Di sini gue cuma main satu aja, yaitu Valorant. Di settingan tertinggi mulai dari resolusi Full HD sampai di resolusi 3K. Game ini tuh bisa berjalan dengan FPS yang cukup berlimpah, mulai dari 150 FPS sampai 200 FPS. Jadi bisa gue bilang secara FPS ini tuh udah tembusin refresh rate dari layarnya itu sendiri, yaitu di 120 Hz. Jadi untuk game kompetitif harusnya ini nggak masalah sama sekali. Cuman lagi-lagi di game ini tuh malah gue ngalamin banyak stuttering juga, yang bikin main game Valorant di sini tuh jadi kurang nyaman gitu. Untuk suhu di CPU-nya sendiri juga tetap di 80-an derajat. Oke, palingan itu aja untuk gaming testnya. Sekarang kita masuk ke daya tahan baterai. Untuk baterai di laptop ini tuh punya kapasitas di 70 Wh. Untuk kebutuhan gua seperti browsing, nulis script, dan sesekali editing foto di Photoshop, baterainya tuh bertahan sekitar 5 jaman.
Ya, emang ini bukan yang termasuk irit karena emang dari speknya laptop ini tuh punya spek yang cukup tinggi dan tipis pula. Jadi ya untuk baterai nggak bisa jadi irit juga sih. Oh ya, untuk konektivitas gue lupa mention di awal, laptop ini tuh pakai Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.1. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi untuk laptop ini tuh dibanderol di harga 22 jutaan. Kalian udah dapat Windows 11 Home, lalu Office Home and Student 2021 dan garansi resmi Lenovo 3 tahun plus 2 tahun ADP. Menurut gua untuk sebuah laptop yang lebih diperuntukkan buat produktivitas, laptop ini tuh udah sangat sesuai gitu. Semua yang lo butuhin ada di sini, kecuali yaitu tadi port SD card yang absen di laptop ini. Dan dengan harga segini, untuk kemampuan gamingnya bisa gue bilang cukup oke sih. Cuman yang harus kalian waspadai itu di suhu panasnya aja. Karena ya laptop tipis punya performance kencang udah pasti jadi langganan panas. Jadi ya kalau misalnya kalian mau main game, saran gue mending kalian pakai cooler tambahan atau kalau bisa kalian di ruangan yang ber AC juga. Jadi harusnya untuk kemampuan gamingnya lebih bagus lagi daripada yang gue tes tadi. Ya palingan segitu aja, semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari laptop untuk produktivitas. Thanks juga buat AMD Indonesia yang udah kasih gue kesempatan cobain laptop yang satu ini. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.